dibaca bergantian. Diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nanti pria dulu boleh membaca. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah menggosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya saat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Oleh kasih anugerah-Mu Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan baru yang Tuhan beri atas setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan sampai saat ini kami ada Tuhan semua karena kasih anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu juga kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saya persilakan jemaat boleh duduk. Kita mau angkat hati kita. Kita mau penyembahan kita. Memuliakan namanya Yesus. Engkaulah jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna. Janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Kita mau angkat setiap hati kita. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam jalan-Mu Tuhan kami beroleh keselamatan ya Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
yang membentang Tuhan. Begitu luas kasih-Mu atas hidup kami Yesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu sehingga jemaat bangkit berdiri, kita mau bawa setiap hati kita, penyembahan kita yang tulus untuk Dia Yesus. Bagaikan deras masa-Mu-Nya Tuhan, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan surasnya langit kasih-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan yang ada sampai hari ini untuk setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ya Yesus. Kau yang menuntun hidup kami sampai saat ini. Kami naikkan syukur dan penyembahan kami bagi nama-Mu Tuhan. Bagaikan dalam jasa-Mu, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Yang merasakan kesetiaan dalam Tuhan, kita mengangkat hati kita, kita mengangkat darah kita tinggi-tinggi. Haleluya, begitu luas kasih-Mu Yesus, tiada terhitung. Dalam hidupku, terima kasih Yesus. Jasa-Mu dalam kasih-Mu Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Saya dengan jemaat Gloria pagi hari ini yang merasakan, yang mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidupnya, katakan bagaikan. Jikalau pagi hari ini kau masih bisa melihat saudaramu, jikalau pagi hari kau masih bisa menyapa suamimu, istrimu, anak-anakmu, begitu besar penyataan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, kemurahan Tuhan yang sediakan bagi hidupmu. Hari kita mau naikkan syukur dan penyembahan kita bagi nama-Nya Yesus. Kesetiaan-Mu dalam
Beri kemuliaan buat Allah kita yang setia. Beri kemuliaan buat Dia Allah yang benar. Beri kemuliaan buat Allah kita yang selalu menyertai hidup kita. Dia Allah yang gak pernah ingkar janji. Dia Allah yang selalu tepat dengan janji-janjinya. Dia Allah yang setia. Sampai saat sedikit pun meninggalkan kita. Yesus yang mulia. Yesus yang ajaib. Haleluya. Namamu Tuhan. Ini hati kami Yesus. Penyembahan kami bagi namamu Tuhan. Segala puji bagimu, segala hormat bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi hidup saya, hidup saudara, hidup keluarga besar kita. Dia Allah yang memelihara kita, melindungi kami. Puji bagi namamu, kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak terima puji, kau Tuhan kami. Selalu bagimu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Sebab oleh kasih kemurahan-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa segenap kerinduan kami, sukacita kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama memuliakan nama-Mu yang pagi hari ini bersemangat bersukacita. Kita mengatakan amin. Beri tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Kita mau kasih salam dulu kiri kanan kita dan katakan Tuhan Yesus rindu memberkati saudara pagi hari ini. Dan jangan lupa bilang gongsi, gongsi, gongsi. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Pendeta Yanto Kristianto dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kita boleh duduk. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Dengan sorak-sorak datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak semuanya, hey, dan berlari di hadapannya. Cita pagi hari ini, kalau pada hari ini mungkin ada sebagian besar dari kita boleh berkumpul bersama keluarga besar. Sebelum kita berada di tengah-tengah keluarga besar, kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau bagikan kepada keluarga kita. Kita membawa sukacita biar setiap orang melihat kita boleh melihat Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan ya.
Gloria yang luar biasa pagi hari ini. Saya lihat masih ada saya lihat banyak yang pakai baju merah-merah, banyak yang nuansanya kayak pakai ya, ada jongsam-jongsamnya. Coba sekarang kasih lagi dong ke kiri kanan ini. Kongsi. Yesus ini. Bilang dong ke kiri kanan depan belakang, kongsi Yesus ini. Tuhan Yesus rindu memberkati pagi hari ini untuk saya dan saudara. Kita mau datang pada Tuhan. Saya bersuka cita karena jemaat Gloria hari ini luar biasa bersuka cita ya. Pada pagi-pagi angpau ya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang sangat baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh dikasih kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul bersama kami percaya Tuhan, semua kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
pimpinan penyertaanmu ya Bapak. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kalau memuji-muji dan menyenangkan hatimu Tuhan, itu semua karena kasih dan kebaikanmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar kita pada pagi hari ini Tuhan boleh Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kenapa pagi ini Tuhan kami bersiap mendengar akan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yanto Kristianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya mau tim musik tetap maju dong. Ya, hari ini kita hari spesial nih, Imlek. Pertama-tama, gongsi facai, gongsi. God bless, Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya ingin menyapa juga buat saudara-saudara kita yang ikut secara online. Hari ini Tuhan baik buat kita semua. Tuhan memberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Baik di rumah, mungkin ada di tempat pekerjaan atau di mana saja. Tapi yang pasti Tuhan hadir dan Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini bertepatan dengan hari Imlek ya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ang Cuanto. Ya, saya marganya Ang. Ya. Tapi saya Asnawi, asli Cina Betawi, ya, karena Papa Ang, Mama T, ya. Jadi kita semua lahirnya di Jakarta. Untuk kita semua anak-anak Tuhan, kita tetap percaya bahwa kita hanya punya Tuhan Yesus Kristus. Ada yang bilang, boleh nggak sih orang Kristen ngerayain Imlek dan lain sebagainya? Buat kita it's okay, kenapa tidak? Karena kita tidak melihat sisi-sisi negatifnya. Mungkin kalau mereka masih terikat dengan tradisinya penyembahan dewa-dewa, kemudian percaya dengan sio-sio itu, sio kelinci, sio macan, sio monyet, atau mungkin ada sio yang lain-lain dah, ya. Tapi kita nggak percaya itu semua, karena kita percaya bahwa kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa. Tapi buat saya pribadi, kenapa tidak kita ikut merayakan dengan catatan kita hanya mengikuti, saya suka banget itu ada kebersamaan tercipta, makan keluarga dan lain sebagainya, menghormati orang-orang tua. Di dalamnya kan ada hal-hal yang positif, kenapa tidak ya? Jadi buat saya pribadi, kita bisa merayakan tapi kita tidak ikut hal-hal yang negatif di dalamnya, tapi kita tetap percaya bahwa kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus, bukan ditebus oleh dewa-dewa dan lain sebagainya. Tapi darah Yesus yang sudah membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Dan setiap kali perayaan Imlek, kalau dulu saya senang banget, pagi-pagi udah bangun. Pagi-pagi udah bangun cari angpau, ya kan? Sama papa, sama mama. Udah minta angpau duluan, kemudian ke saudara-saudara tetangga-tetangga deh, ya. Tetapi semakin kesini kita merasa bahwa saya sangat mengucap syukur sekali. Walaupun Imlek, semua orang sibuk di rumah, tetapi kita tetap datang mencari Tuhan. Amin, amin, haleluya. Yuk kita beri kemuliaan yuk buat Tuhan. Ya, amin, haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Jadi ingat ya bahwa bukan masalah boleh atau tidak, tetapi persoalannya adalah kita tetap menjadi berkat. Waktu kita silaturahmi dengan saudara-saudara, kita tetap membagikan kasih Tuhan buat mereka. Kita tetap menceritakan kebaikan Tuhan buat mereka. Dan kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan mau. Dan sekali lagi, gongsi facai, angpau nalai, kata anak-anaknya. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita rayakan Imlek ini dengan penuh sukacita dan kita tetap akan belajar tentang firman Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, bisa semua ya.
Oke. Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Jemaat nyanyikan lagu. Amin. Mari suaranya lebih keras. Kita mau katakan, Yesus, aku mau cinta Engkau lebih lagi dalam segala hal. 2023, aku ingin tetapkan Engkau ada bersama dengan aku Tuhan. Walaupun badai silih berganti, tapi Engkau membuat aku takut dan undur dari Engkau. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Oh ya Bapa, ini aku Tuhan, anak-anakku yang setia kepadamu Tuhan. Aku tetap mencari Engkau dalam situasi apapun juga, karena Engkau baik buat kami Tuhan. Ya Bapa yang baik, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau tetap cinta Yesus selamanya? Amin. Sebab Dia satu-satunya Tuhan dan penolong kita. Hanya Dia yang sanggup menyatakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Hanya Dia yang mampu, tidak pernah lalai, tidak pernah bohong. Dia menepati janji-janjinya. Seringkali suami, istri, anak-anak suka lalai dengan janjinya, tidak menepati janji. Tapi Tuhan Yesus yang kita punya, Dia selalu menepati janji-janjinya. 2022 mungkin banyak masalah, sakit penyakit, problem, persoalan yang belum tuntas. Tapi mari kita tinggalkan itu semua. Kita mau masuk di 2023 dengan pertolongan daripada Tuhan. Katakan, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba Bapa, inilah aku anakmu Tuhan. Amin, amin Yesus. Pakailah sesuai dengan rencana. Saya lihat di situ ada bahasa Mandarinya, yuk saya mau belajar. Aku mau cinta Yesus. Betul kan? Oh, yao yong yong yan yan, ai ce Yesus. Yang keras dong, yang bisa. Sunan生命中，光辉与保佑，质量不断的，我仍然永远爱着Yesus. Sekali lagi dong, biar saya bisa belajar. Engkau baik buat aku Tuhan, yang永远爱着Yesus。虽然生命中光风与暴雨，这样
Amin. Amin. Ya, kita bisa memuliakan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin, Tuhan suka untuk dipuji dan disembah dalam kehidupan kita. Thank you tim musik. Terima kasih. Ya, mari sekali lagi saudara kita tunduk kepala dan kita ingin berkata kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah landasi firman-Mu dengan doa oleh salah seorang anak-Mu Tuhan. Dan saat ini layakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah suasana yang sangat penuh dengan sukacita Tuhan. Perayaan Imlek Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menghormati setiap apa yang dilakukan di dalamnya. Dan kami tetap ingin menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan, menjadi berkat untuk setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Oleh sebab itu, pengurapan secara korporat, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami siap untuk belajar, berfirmanlah lewat hamba, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin, haleluya. Coba dong sekarang sekali lagi sebelum kita belajar firman Tuhan. Semuanya dengan penuh sukacita dong bilang, Gongsi Facai ke depan kepada saya. Ya, saya kepada saudara, Gongsi Facai. Amin, haleluya. Senang banget ya, pas hari Minggu perayaan Imlek pada tahun ini. Jadi ya kita happy-happy aja, tapi kita tetap ingat, makanan kita yang utama adalah firman Tuhan dan itu tetap harus kita utamakan dalam hidup kita. Mari kita akan buka dalam Yesaya. Ya, Yesaya. God will do something new. Saya mau bilang bahwa saya mau katakan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru, ya. Something new, sesuatu yang baru. Tinggalkan 2022, masuk 2023. Udah mau 1 bulan ya, Januari udah mau lewat ya. Bagaimana? Apakah Tuhan sudah campur tangan dalam setiap kehidupan kita? Atau dalam keluarga masih suka cekcok-cekcok? Suami istri, anak-anak masih suka melawan pada orang tua? Dalam pekerjaan masih belum ada kelihatan nih tanda-tandanya mau naik gaji, atau mungkin di dalam bisnis, belum kelihatan nih tanda-tandanya ada kemajuan-kemajuan yang meningkat. Ingat bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru buat saya dan saudara di tahun ini. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut bahwa Tuhan selalu membuka jalan yang baru. Tidak ada istilah jalan buntu di dalam Tuhan. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan gak pernah lalai dalam hidup saya dan saudara. Dia akan tepati janji-janjinya. Tapi ingat, kita harus selalu setia kepada Tuhan. Di dalam setiap keberadaan kita masing-masing. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Saya akan baca dari Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat yang ke-19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya mengatakan bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang baru buat saya dan saudara. Dan itu pasti akan digenapi. Prediksi orang-orang pintar, orang-orang yang ahli meramal tentang masa depan dan lain sebagainya. 2023 katanya akan mengalami banyak kesulitan, kesukaran, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita mau bilang sama dunia ini, aku akan berbeda karena aku punya Tuhan Yesus dalam hidupku. Kalau engkau katakan bisnisku akan hancur, tetapi aku mau katakan bisnisku akan maju bersama dengan Tuhan. Aku akan menjadi kepala bukan ekor di dalam pekerjaanku. Aku akan memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam rumah tangga. Aku akan mengalami kesembuhan atas setiap sakitku. Aku akan mengalami banyak hal yang belum pernah aku lihat dan belum pernah aku dengar. Itu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita masing-masing. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2022 saya lalui dengan berbagai banyak hal.
anak saya harus dioperasi. Kemudian istri saya jatuh dari loteng di kantor ya, kira-kira ada 10 unggakan itu sehingga tangannya patah. Sedangkan dia paling alergi dengan dokter atau dia nggak mau dioperasi. Akhirnya Tuhan tunjukkan seorang sinse, anak Tuhan, dan dia datang ke rumah. Dia juga nggak mau disuruh datang ke ini ahli patah tulang dan lain sebagainya. Enggak, aku nggak mau, aku maunya di rumah dan orang itu datang. Dan akhirnya saat ini sudah sembuh total, tidak ada lagi tanda-tandanya. Dan saya percaya itu semua berkat pertolongan Tuhan. Amin. Saya punya 2 anak. Gak apa-apa ya cerita ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nanti baru kita akan masuk di dalam hal yang terpenting buat kita. Saya punya 2 anak, yang pertama Titus Januar, umurnya sudah 27, dia bekerja. Yang kedua, Salonika, Jun Kristianto, umurnya sudah 24. Tapi dua-duanya masih jomblo. Maksudnya saya belum punya mantu, belum punya cucu ya. Dan saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan indah pada waktunya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami melewati kehidupan kami dengan hanya berlandaskan iman kepada Tuhan. Waktu pertama menikah tinggal di sebuah kontrakan yang kecil. Saya mau bagi ini buatan buat anak-anak muda yang baru merintis dalam hidupnya. Kami menikah tinggal di sebuah kontrakan yang kecil di Petamburan, di Gang Sakura. Setelah itu kami punya anak, kemudian Tuhan kasih berkat rumah di daerah Ciledug. Waktu itu di situ banjir setiap tahun. Banjir setiap tahun, kemudian anak-anak udah mulai bertumbuh. Ya udah sekolah lah SD. Setiap kali banjir pasti akan digendong, diangkat sampai segini, kadang-kadang sampai seleher. Dan udah hancur-hancuran rumahnya. Di sebelah itu musola, tapi mereka akrab dekat dengan kita. Setiap kali mereka kumpulin anak-anaknya untuk berdoa, saya selalu kasih pinjam gambar-gambar sekolah minggu. Waktu itu saya juga masih jadi guru sekolah minggu. Gambar-gambar sekolah minggu. Oh, gambar aja biar ceritanya bagus. Oh iya, makasih Om. Katanya. Terus, kamu mau ngajarin nyanyi-nyanyi gak sama anak-anak kamu? Ayo nanti Om Yanto ajarin. Saya ajarin lagu King Kong Badannya Besar, kemudian tentang Daud dan lain sebagainya. Tapi dengan cara itu, saya mencoba untuk membagi berkat buat mereka. Ya. Dan setiap kali terjadi kebanjiran, mereka udah siap-siap. Ayo sini aku gendong Titus, Tessa, barang-barangnya taruh di atas musola aja. Karena di situ mereka ada tempat taruh barang-barang. Dan mereka menolong semua. Saudara, kita mau jadi berkat buat siapa saja. Ya, karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan akhirnya anak-anak saya berdoa. Saya bilang, Pak kita harus pindah, nggak mungkin di situ berdoa. Jangan kamu berharap sama papa mama. Ingat anak-anak muda, jangan bergantung penuh kepada orang tuamu. Tapi bergantung hanya kepada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dan dia jaminan buat masa depanmu. Keterbatasan orang tua, manusia terbatas adanya. Mungkin sesekali kamu akan kecewa dengan orang tuamu. Dan dia tidak sanggup mungkin membiayai kamu dalam kuliah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus menjamin dalam hidup dan masa depanmu. Itu yang terbaik. Dan saudara, saya bilang sama anak-anak berdoa supaya Tuhan kasih rumah. Akhirnya 2007 Tuhan genapi apa yang menjadi doa anak-anak kami dan Tuhan kasih rumah. Dan yang sekarang tidak pernah kebanjiran. Tapi justru tahun-tahun pertama kami tinggal di situ, banyak teman-teman yang di tempat komplek lalu mengungsi di rumah kami. Sampai berapa keluarga dan kita masak sama-sama. Tapi kesini-kesininya sudah tidak lagi. Dan saya percaya itu semua berkat kemurahan Tuhan. Saya hanya lulusan teologi dan bagian pendidikan, jadi saya kebanyakan mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah, dan sampai saat ini saya masih aktif di sekolah, tapi udah nggak ngajar lagi. Karena udah pensiun, dan sudah tidak terdaftar di Dapodik. Jadi tetap yayasannya bilang, tetap bantu ya katanya. Kalau kita anak-anak Tuhan nggak perlu takut, sampai kapanpun Tuhan pelihara kita. Asalkan kita tetap bergantung penuh hanya kepada Dia dan melekat kepada Tuhan. Saya mengajar lama, salah satu sekolah di Jelambar. Dan Bapak Gembala Saudara, salah satunya pernah menjadi murid waktu di Semea. Sebenarnya dari Betel sih ya Pak Willy ya. Dari Betel, tapi karena Betel tutup, akhirnya mencar-mencar ya. Kebetulan Pak Willy
sekolah tempat saya mengajar. Jadi udah lama banget, udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya, Pak? 40-an ya. 40. Kemarin kita ketemu bertiga, sama satunya lagi Jimmy Chung. Dan kita bisa ngobrol akhirnya. Dan banyak murid-murid saya juga yang saat ini ada yang di Batam, udah keliling kemana-mana. Tetapi karena saya mencoba untuk menjadi berkat, saya seringkali saya dimusuhi sama teman-teman guru. Karena saya bilang jadi guru jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi memaki-maki anak dengan kata-kata yang enggak wajar. Karena ucapan adalah doa. Ingat loh istri-istri, jangan pernah mengucapkan hal-hal yang negatif sama suami. Karena itu adalah doa. Suami juga jangan mengucapkan kata-kata yang enggak-enggak buat istri. Karena itu adalah doa. Kan dulu waktu pertama menikah, aduh istriku cantik masih langsing gitu. Wih sekarang udah menikah, udah langsung. Ya. Dulu bisa dipeluk, pas sekarang nggak bisa dipeluk sih, udah kayak kontainer misalnya. Wah sadis banget omongannya ya, nggak kayak gitu ya. Tapi kita tetap mengasihi di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara yang kita kasih dalam Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan saya mau bilang sama saudara, sampai saat ini kami suami istri masih bekerja, walaupun udah usia-usia pensiun. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan itu semua yang terbaik buat kita. Saudara, terakhir-terakhir ini istri saya mulai bilang, kayaknya di perusahaan udah mulai dikeluarin loh karyawan-karyawan, karena mereka mulai pakai yang S1, S2. Dan kita udah mulai tergeser, sampai 100 karyawan sudah di out. Saya bilang sama istri saya, loh kok you takut? Tenang aja yang. Saya sama istri saya dari pacaran sampai sekarang selalu manggilnya yang, ya bukan peang loh, yang, sayang, ya tidak boleh berubah dari dulu sekarang selama-lamanya bukan Tuhan Yesus, maksudnya sikap kita tetap tidak boleh berubah sama istri, sama suami, tetap harus sayang. Yang kamu tuh nggak usah bingung, mereka kan cuma S1, S2, kamu kan S3, SD, SMP, SMA, S3 kan, ya apa yang takut. Dan kamu punya satu lagi, Tuhan Yesus yang ada di pihak kamu. Jadi nggak perlu takut. Mereka punya kemampuan, keterampilan dalam IT, kamu punya hati yang tulus untuk bekerja. Dan itu yang terpenting di balik semuanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini saya mau bilang, keadaan yang terpuruk yang sering dialami oleh bangsa Israel. Mereka terpuruk ketika di pembuangan, kehilangan segalanya. Ketika mereka menjadi budak di Mesir, mereka kehilangan segalanya. Kemudian Tuhan membuat jalan di padang gurun, membuat sungai di hutan belantara. Tuhan buat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kelihatannya kita ingin meraih sesuatu di tahun 2023 ini, mustahil banget Pak Yanto, nggak mungkin. Hey, no, tidak ada kata mustahil buat Tuhan. Semua menjadi yakin adanya. Saudara yang kekasih menjadi mungkin karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ingin bangkitkan harapan saya. Tuhan ingin bangkitkan harapanmu. Dia ingin buat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. 2022 tinggalkan itu. Masuk di 2023, bagaimana caranya biar kita baru belum sampai 1 bulan nih. Menemukan satu cara yang terbaik untuk kita bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidup saya dan saudara. Saudara, Israel menjadi budak di Mesir. Wow, mereka tidak punya hak, tidak punya kemampuan apa-apa. Ya saudara, kemudian kita mau lihat nih. Yang pertama bagaimana caranya adalah lupakan kegagalan masa lalu. Di dalam ayat yang ke-18, tadi kita udah baca, jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu. Jangan perhatikan hal-hal yang sudah berlalu dalam hidupmu. Dan dia mau kita melupakan segala masa lalu kita. Apalagi yang berkaitan dengan kegagalan-kegagalan. Itu akan membuat kita terbelenggu. Ya saudara-saudara yang di rumah, ingat perhatikan ini. Lupakan segala kegagalan di masa lalu saudara-saudara. Membuat kita terbelenggu, nggak bisa maju, nggak bisa move on. Kemudian sering iblis mengingatkan tentang kegagalan-kegagalan itu. Dosa-dosa yang lampau membuat kita menjadi trauma. Membuat kita menjadi sakit hati, membuat kita sulit menatap masa depan. Ingat loh, kecewa, sakit hati itu adalah pilihan. Jangan pilih itu. Pilih selalu, hati yang gembira adalah obat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat nih, ada seorang pemuda menjadi pelatih
gajah. Saudara kalau pernah perhatikan, kalau gajah itu sudah diikat dan dia tidak akan pergi kemana-mana. Atau dia tidak akan berontak dan dia tidak akan berusaha melarikan diri. Ternyata dari kecil itu, gajah itu sudah diikat dengan tali yang hampir sama sampai mereka besar. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Dan dia tidak akan melarikan diri, saudara. Yang saya mau ingatkan di sini adalah jangan pernah kita terikat dengan masa lalu kita. Gajah ini tidak bisa melepaskan diri, dia terikat terus dengan tali dari kecil. Dan dia tidak punya kebebasan. Sehingga itu tidak bisa dilupakan, dilepaskan. Dan yang saya mau ingatkan adalah lupakan segala kegagalanmu di masa lalu. 2022 mungkin banyak kepahitan, banyak kekecewaan, banyak hal yang tidak menyenangkan yang saya dan saudara alami. Tapi mari kita lupakan itu semua. Apalagi Imlek itu kan juga kan biasanya menutup tahun yang lalu, masuk dalam tahun yang baru kan, menurut kalender orang Tionghoa ya kalau nggak salah. Dan saudara mari kita masuk di tahun yang baru ini, 2023. Kita tidak mau terikat, sehingga kita tidak bisa keluar, tidak bebas, tidak bisa melupakan hal tersebut. Ingat yang lalu biarlah berlalu. Raih harapan baru, masa depan bersama dengan Tuhan, pasti meraih harapan yang cemerlang. Kekecewaan, luka, sakit hati, gesekan-gesekan yang pernah terjadi, yang sering kali mungkin dalam keluarga, sering kali terjadi gesekan dengan mertua. Ya, saya melihat itu. Seringkali terjadi hal tersebut tidak menyenangkan. Tetapi mari tahun ini kita mau menjadi ciptaan yang baru. Tuhan buat sesuatu yang baru. Israel dikejar tentara Mesir. Kemudian laut terbelah, kemudian terbelah dua. Kemudian Yusuf difitnah. Dia dituding, dia dihakimi. Tapi akhirnya dia bisa menjadi raja muda. Karena dia tidak pernah mau tinggal dengan masa lalunya. Karena Tuhan selalu berjanji. Aku akan memberikan masa depan yang cemerlang buat engkau. Aku akan mengganti segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi saya bilang tidak ada kata mustahil buat Tuhan. Tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Saat ini apa yang sedang saya dan saudara alami. Apa yang kita inginkan di tahun ini. Apa yang kita ingin rencanakan dalam segala hal. Ingat, biarkan Tuhan mendahului langkah hidup kita. Kita di belakang, Tuhan di depan. Jangan dengan kemampuan kita, kegagahan kita, kekayaan kita, kesombongan kita, kepintaran kita, kita berjalan di depan dan Tuhan kita biarkan di belakang. No, izinkan Tuhan yang selalu berjalan di depan. Kita adalah ciptaan baru, kita lupakan segala kegagalan yang telah berlalu. Yang kedua, bagaimana caranya memasuki 2023? Lupakan trauma yang menghambat pertumbuhan iman. Saudara, trauma itu membuat kita hilang kepercayaan loh. Kemudian sulit untuk memiliki iman yang bertumbuh karena masih dibayangi kegagalan di masa lalu, masih berkaitan dengan yang pertama. Kunci untuk mengalami mujizat adalah punya iman, percaya kepada Tuhan, melekat kepada Dia. Kita selalu makan, minum, pertumbuhan jasmani kita. Tapi, sudahkah kita pikirkan pertumbuhan rohani kita di tahun 2022? Sudahkah kita selalu memberi makan setiap hari? Apa makanan rohani kita untuk bertumbuh? Manusia tidak bisa hidup hanya dengan jasmani, tidak seimbang. Jasmani dan rohani harus bertumbuh. Makanan rohani kita ya firman Tuhan. Sudahkah di tahun 2022 kita baca firman setiap hari? Iman kita bertumbuh. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Apalagi makanan rohani kita, doa. Sudahkah kita berdoa setiap hari? Memulai kegiatan kita, mengakhiri kegiatan kita. Apapun yang kita sedang ingin lakukan, kita berdoa. Doa, firman, memuji Tuhan. Apakah kita cuma seminggu sekali memuji Tuhan waktu di gereja? Sedangkan kalau di rumah nggak pernah memuji Tuhan, yang ada juga musik-musik gembrang-gembreng, ribut. Lempar piring, lempar apa. Enggak ada sih, jemaat di sini semuanya baik-baik di dalam keluarga dan rumah tangganya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat bahwa hal-hal yang membuat kita
bisa bertumbuh secara rohani ya firman, doa, memuji Tuhan setiap hari. Waktu saya dipanggil sama yayasan, Pak Yanto di Dapodi kan udah dicoret nih namanya karena udah usia lansia, sudah harus pensiun. Oh iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Karena saya sudah berpikir sama Tuhan, saya sudah siap kalau saya sudah tidak ada pekerjaan, karena saya nggak berani untuk jadi Bapak Gembala Sidang. Ya, saya nggak berani, saya cerita tadi sama Pak Weli. Saya nggak berani, karena banyak yang harus dikerjakan. Dan mungkin kapasitas saya bukan di situ, kapasitas saya di guru. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kayaknya saya udah nggak ngajar lagi. Dan saya udah bilang sama teman yang ada di Bromo, beberapa desa di Pegunungan Tengger, saya akan ke sana. Saya akan ke sana sambil, bukan sambil sih, melayani Tuhan, sambil bisnis kecil-kecilan. Di sana tuh biasanya perkebunan, kemudian peternakan. Teman saya yang di sana udah bilang, iya. Kemarin saya pergi ke sana, ada sekitar 5 desa di sekitar Pegunungan Tengger, sebelum akhirnya rekreasi di Bromo. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian istri saya adalah seorang pendoa yang baik. Kita berdoa apa yang Tuhan mau. Kalaupun Tuhan mau kamu jadi gembala, kamu nggak bisa nolak. Semua ada dalam rencana Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, kita berdoa. 3 hari kemudian yayasan panggil saya. Pak Yanto, mau nggak tetap bantu di sekolah? Tapi saya tidak kasih honor seperti Pak Yanto asing ngajar. Tapi saya minta Pak Yanto tetap mengajar. Karena anak-anak semua masih mau Pak Yanto ngajar. Saya bilang, nanti saya bicara dulu sama istri saya. Saya omongin, kemudian saya bilang, oke, saya mau tapi dengan catatan saya tidak dikasih jam banyak. Ya akhirnya dia bilang, Bapak ngajar IPS dan PPKN. Hanya 2 kelas. Baik, saya bilang. Dan selanjutnya Bapak tempati kantor sarana prasarana untuk menangani seragam, alat-alat tulis dan lain sebagainya. Tetapi saya hanya bisa memberikan honor buat Bapak sekian. Saya bilang, setiap kali saya bekerja, setiap kali saya mengajar, saya tidak melihat yang utama itu honor, tidak. Tapi saya melihat ada jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan di tempat itu. Di sekolah itu, sekolah Katolik. Saya melihat banyak jiwa-jiwa, khususnya anak-anak yang perlu dimenangkan buat Tuhan. Waktu saya ada beberapa puluh tahun di sekolah itu, saya melihat ada anak-anak yang perlu dibawa, dimenangkan buat Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, tapi Pak Yanto tetap ikut ya. Setiap kali ibadah, Pak Yanto sesekali bawa firman dan pimpin pujian. Saya bilang, saya nggak bisa mengikuti liturgi agama Katolik. Nggak apa-apa. Akhirnya ya udah, saya siapin lagu-lagu yang seperti kita nyanyi, bertepuk tangan dan lain sebagainya. Dan waktu firman Tuhan, saya selalu bikin gambar-gambar buat anak-anak. Akhirnya saya bisa bawa anak-anak sekolah itu datang ke gereja yang dekat dengan sekolah. Ada di situ gereja GBI di dalam komplek. Saya bawa mereka ke sekolah minggu. Oh mamanya senang. Makasih ya Pak Yanto, anak-anak sudah setiap minggu sudah ada kegiatan. Gak apa-apa awalnya mereka bilang itu kegiatan. Tapi kan lama-lama anak-anak itu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itulah sebabnya kita harus dulu melupakan setiap kegagalan kita. Kita awali dengan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Saya mau bilang bahwa serahkanlah hidup saya dan saudara 2023 ini hanya kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan Dia akan bertindak, bukan kita loh yang bertindak, tapi Dia akan bertindak. Melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita semua. Amin. 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 Haleluya. Sebentar ya, masih sekitar 2 jam lagi lah. Saya lihat udah ada yang mulai pegang-pegang perut nih. Waduh, makanan di rumah banyak nih. Imlek, aku udah mau makan dan lain sebagainya. Anak-anak udah bilang, aduh mau cari angpau dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Daud mengalami kekalahan. Bicara tentang Daud, dia adalah seorang yang bisa berhasil, bisa gagal, tetapi dia selalu punya kebiasaan baik, yaitu minta ampun kepada Tuhan setiap kali mengalami kesalahan.
Saudara, yang namanya bertobat itu satu kali, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang namanya meminta ampun itu setiap kali. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ya gimana mau diampuni orang kita nggak pernah ngaku sama Tuhan? Ya itulah dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang tidak pernah diakui. Saudara, Daud walaupun dia mengalami banyak kegagalan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa, tapi dia punya satu hal, yaitu dia selalu mengaku di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia alami kekalahan, istrinya pernah diculik, rumahnya dibakar. Kalau saudara membaca tentang biografi Daud, dia pernah dilempari batu, bahkan dia pernah dikejar-kejar, ingin dibunuh, masuk ke dalam goa dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau bilang buat saudara adalah, jangan takut. 2022 banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak kegagalan, banyak kecewaan kita alami. 2023 dia membuat jalan yang baru buat kita. Dia membuat sesuatu yang baru buat kita. Dia menyiapkan jalan-jalan yang baru yang dimana dia yang akan ada di depannya dan kita akan melalui dengan damai sejahtera dan sukacita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hentak melempari dia dengan batu. Dia ingin dibunuh dan seluruh rakyat telah pedih hatinya karena perbuatan Daud. Tapi apakah Daud gagal? Tuhan tetap berpihak kepada Daud. Tuhan tetap berpihak kepada saya. Tuhan tetap berpihak kepada saudara. Apapun yang sedang saudara alami pada saat ini, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Amin, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan yang ketiga nih, yang ketiga yang terakhir, masih berkaitan dengan tadi. Lepaskan pola hidup lama kita. 2022 mungkin kita boros, pengeluaran kita lebih banyak dari pemasukan kita. Kita lebih banyak ngomel-ngomel di rumah. Kita lebih banyak marah-marah di rumah. Kita lebih banyak memuaskan keinginan diri kita secara pribadi. Kita lupa untuk melayani dia. Kita lupa untuk menyenangkan Tuhan. Mari 2023 tinggalkan itu semua. Lepaskan pola hidup yang lama. Yang ketiga, kita perlu lepas dari kebiasaan-kebiasaan lama yang sering kali kita pertahankan. Enggak bisa, kamu yang salah. Saya punya tetangga, suami istriku, sering kali dia ribut. Kalau kedengeran kan, dari rumah kan kedengeran tuh. Kalau dia bilang, gara-gara lu sih ini nih, jadinya usaha gue gagal. Lu sih nggak pernah ngedukung gue, kata suaminya. Terus istrinya bilang, apaan? Lu nya yang suka boros, foya-foya, pulang malam, bilangnya ada kerjaan, nggak taunya pergi dengan teman-teman, minum-minum di kafe dan lain sebagainya. Bilangnya ada rapat, meeting, nggak taunya mau ketemu kuntilanak lah. Saya sampai kaget dengar, ini kenapa? Ini si Inci sama si Inko ini berantem melulu di rumah. Dan kemudian itu yang sering kali terjadi. Dan mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Gak usah lagi suka ngejek-ngejek istri, ngejek-ngejek suami, gak usah. Puji dia. Wanita suka untuk dipuji. Amin. Wanita-wanita benar yang saya bilang, wanita suka untuk dipuji. Yo, yang cewek-cewek itu senyum-senyum. Ya. Tapi yang wanita-wanita juga istri-istri, suami juga suka untuk dipuji. Ya kan, suami-suami? Suami-suami mau diomelin apa mau dipuji sama istrinya? Dipuji dong, iya dipuji. Pasti ingin dipuji ya. Jangan, kita udah capek nih pulang dari kerja. Istri sudah ngomel-ngomel. Udah gitu, istri udah out-outan, cuma pakai daster. Udah gitu ngomel-ngomel lagi. Kok pulangnya terlambat sih? Biasanya pulangnya jam sekian, sekarang pulangnya jam sekian. Dia nggak percaya. Kalau di kantor mungkin ada rapat, ada meeting dan lain sebagainya. Ya. Tapi benar-benar bapak-bapak, kalau ada meeting benar-benar meeting. Bukan konsleting ya, karena ketemu seseorang jadi konsleting, bukan meeting ya. Tapi benar-benar meeting. Mari lepaskan pola hidup lama. Kain yang baru tidak bisa ditambalkan dengan kain yang lama. Itu harus dibuang, ganti baru. Anggur yang baru tidak bisa dimasukkan dalam kerbat yang lama, itu akan pecah. Jadi harus jadi ciptaan yang baru. Yang lama harus ditinggalkan, kenakan manusia baru. Markus 2 ayat 21, tidak seorang pun menambalkan secari kain
yang belum susut pada baju yang tua. Kemudian karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik, yang tua lalu makin besarlah koyaknya. Dengan kata lain, kain yang baru tidak bisa ditambalkan dengan kain yang lama. Anggur baru tidak bisa dimasukkan dalam kerbat yang lama, akan pecah. Kebiasaan lama tidak bisa membuat kita menjadi maju di dalam Tuhan. Harus ditinggalkan. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Dan Dia yang akan bertindak, Dia yang akan berkarya. Dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, rumah tangga, dalam kuliah, dalam sekolah, pelayanan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar. Yang lama harus kita tinggalkan. 3 hal itu yang saya ingin bagikan untuk kita masuk di dalam tahun 2023. Saudara, Albert Einstein adalah orang ahli. Dia bilang, orang gila melakukan terus hal yang sama dan tidak pernah dia akan berganti hal itu. Saudara, saya mau bilang, berharap sesuatu yang baru harus tinggalkan yang lama. Kalau enggak bisa. Nggak bisa, ini nggak bisa dirubah. Ini udah kebiasaan saya, ini udah karakter saya. No, semua bisa diubah. Dan Yesus mati di atas kayu salib. Dan Dia ingin menyatakan kita menjadi ciptaan yang baru. Jangan tenggelam dalam masa lalumu. Jangan mau terbelenggu dengan masa lalumu. God will do something new. Dia akan berikan sesuatu yang baru buat saya dan saudara. Akan melakukan sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saya akhiri dengan ilustrasi bangsa Israel. Di dalam ayat tadi dikatakan melewati air yang deras, kemudian di padang gurun. Di dalam ayat 16 sebelumnya dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Waktu bangsa Israel ada di Mesir sebagai budak, kemudian Musa memimpin mereka keluar. Tetapi apa yang terjadi? Di depan mereka, lautan luas. Samping-sampingnya merupakan lembah-lembah yang curam. Gak mungkin mereka akan melewati itu. Di belakang, Tuhan mengizinkan tentara-tentara Mesir mengejar mereka. Ayo, dalam situasi yang seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Terjepit kehidupan kita. Ada banyak masalah dan persoalan. Tidak ada jalan keluar kelihatannya. Tapi apa yang terjadi? Musa tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan akhirnya laut terbelah 2. Mereka bisa melewati itu. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena waktu Tuhan ingin mempromosikan kehidupan seseorang untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi. Next level. Promosi itu harus disertai dengan ujian. Saya percaya waktu Israel ingin masuk ke tanah Kanaan dari perbudakan menjadi bangsa yang merdeka, mereka harus melewati ujian tersebut. Berau merupakan masalah promosi dalam hidup saya dan saudara. Mungkin tahun 2022 saudara ingin mendapatkan promosi dalam pekerjaan, bisnis, usaha dan lain sebagainya. Tapi belum terjawab. Ingat, harus disertai dengan satu ujian di dalamnya. Dan akhirnya mereka bisa melewati itu. Mereka bebas keluar dan menuju ke tanah perjanjian. Mereka next level. Kenapa kita tidak bisa? Pasti bisa. 2023. Kalau orang mengatakan dengan prediksi-prediksi yang menakutkan, apakah saudara mau mengatakan amin untuk prediksi-prediksi itu? Saya berkata tidak. Tidak, karena saya punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan Dia yang akan memimpin dalam segala hal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian itu merupakan teberau. Kalau saudara akan mendapatkan promosi di tahun 2023 ini, ingat harus ada ujian yang harus kita bayar. Kemudian yang kedua, ketika bangsa Israel, di situ dikatakan air yang dahsyat, itu berbicara tentang sungai Yordan. Mereka ingin melewati sungai ini, tetapi nggak bisa. Mereka akhirnya tertidur lagi, mereka istirahat lagi, sampai air sungai Yordan itu begitu deras. Tetapi waktu Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk jadi pembimbing pergi ke Holy Land, ke Israel, di situ saya bilang, kenapa
kok waktu ingin ada orang-orang yang dibaptis, akhirnya tenang, bersih dan lain sebagainya. Waktu saya tanya pada petugasnya, dia bilang, khusus yang di sini Pak Yanto, yang di sini tuh selalu dirawat, selalu dipelihara, dibersihkan. Jadi coba Pak Yanto ke bagian sebelah kanan, sebelah kiri, itu airnya deras Pak. Dan orang nggak berani untuk turun apalagi menyeberangi. Oh begitu, seperti yang dituliskan di dalam ayat tadi. Melalui laut, Hebrau, melalui air yang hebat, Sungai Yordan. Sungai Yordan berbicara tentang permasalahan-permasalahan hidup yang terus-menerus datang dalam hidup kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Biarkan Dia yang ada di depan kita, yang memimpin setiap langkah hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara Sungai Yordan, berbicara tentang masalah-masalah yang tidak pernah akan habis-habisnya selama kita tinggal di dunia ini. Tapi kita akan selalu tampil sebagai pemenang. Karena kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Dan itu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Hebrau ingin dipromosikan kita untuk keluar menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Kemudian Sungai Yordan, persoalan-persoalan yang seringkali mengikat dalam kehidupan kita. Kemudian pembuangan di Babilonia. Kenapa mereka bisa dibuang? Karena pada waktu itu Hosea menjadi pemimpin mereka seringkali berbuat dosa. Mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan bukan berarti setiap hari kita harus di gereja, setiap hari kita harus berdoa sepanjang hari 24 jam, memuji Tuhan, bukan. Mengutamakan Tuhan berarti tetap menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan profesi kita. Sebagai pelajar, senangkan Dia di mana kau berada di sekolah, sebagai mahasiswa di kampus, sebagai karyawan di kantor, rumah tangga, ibu rumah tangga di rumah, buat suami dan anak-anak, sebagai pengusaha, buat rekan-rekan bisnismu, kita tetap menjadi berkat. Sesuai dengan profesi. Mengutamakan Tuhan, bukan berarti semua harus menjadi pendeta hamba Tuhan. Siapa yang akan dilayani? Mengutamakan Tuhan berarti tahu prioritas kita selama hidup di dunia ini. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang ada di perusahaan, di kantor, menjadi batu sandungan. Dikit-dikit, Pak, saya minta izin di gereja ada retret. Pak, saya minta izin di gereja ada KKR. Pak, saya minta izin di gereja ada latihan. Pak, saya minta izin di gereja ada kegiatan bakti sosial. Pak, saya minta izin. Wah, minta izin terus. Akhirnya lama-lama dipecat. Ya, enggak menjadi berkat, akhirnya menjadi batu sandungan. Mengutamakan Tuhan, kita tahu prioritas kita yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Dan di balik setiap prioritas profesi kita, kita tetap mengutamakan Tuhan. Dengan cara menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Ingat tuh anak-anak muda, dan sampai di kantor izin-izin terus, alasannya gereja terus. Akhirnya kita menjadi batu sandungan. Ya, oleh sebab itu, pembuangan di Babil mengingatkan bahwa dosa yang mereka tabur, mereka akan tuai juga dan mereka dibuang di Babil. Kita masih percaya ya sistem tabur tuai, menabur yang baik kita akan menuai yang baik. Tapi menabur yang jahat kita akan tuai kejahatan juga dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah respon kita ketika kita mengalami ketiga hal tersebut. Hebrau, kemudian Yordan, Babil. Kita ingat respon kita adalah Musa, dia minta selalu tuntunan Tuhan dalam kitab Keluaran. Yosua selalu mendahulukan Tuhan. Yesaya, dia selalu mengakui setiap kesalahannya dan berbalik ke jalan yang benar. Respon yang salah yang harus kita tinggalkan, seringkali kita menyalahkan orang lain. Seringkali kita menyalahkan diri sendiri. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Jangan punya respon seperti itu. Punya respon, minta tuntunan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Akui setiap kesalahan. Pasti 2023 kita akan raih dengan penuh kemenangan. Amin. Kita berdoa. Ingat bahwa di tahun 2023 ini akan menjadi tahun lompatan besar buat kita. Untuk kita meraih kemenangan-kemenangan yang belum kita dapat di tahun 2022. Banyak perkara yang mungkin kita enggak mengerti, tapi satu perkara yang kita tahu, Tuhan akan menolong kita. Singer sama ini bisa tolong bantu kita nyanyi.
Dengan hormat saya undang semua Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Kita responi firman Tuhan pada saat ini. Kita mau bilang kepada Dia, Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau peduli. Tahun ini aku letakkan hidupku di atas mezbah-Mu Tuhan. Allah peduli. Nyanyikan lagu ini. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Katakan kepada Tuhan, kalau Engkau enggak mengerti tentang tahun 2022, tahun 2023, bilang sama Dia, ini aku Di Tuhan. dalam kehidupan ini Tinggalkan 2022, song-song 2023 ini. yang ku simpan dalam Bawa setiap pergumulan hidupmu hanya di atas mezbahnya. Utamakan Dia, dahulukan Dia. sesuatu Amin, Yesus. Bapa, kami ingin meraih Tuhan janji-janji-Mu. Allah peduli. Kita ulangi sekali lagi ya. Katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yes, Tuhan. Banyak Perkara terima kasih. yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan? Bilang satu perkara yang ku simpan. Satu Perkara yang ku simpan dalam hati. tiada sesuatu pun kan terjadi. Tiada sesuatu kan terjadi Tanpa Allah peduli. Allah peduli. Oh, Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Bilang tak akan pernah. Amin, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes, yes Bapa, Engkau baik Tuhan. Oh, sendiri. Amin, amin. Nyanyikan lagunya dengan keluar dan dasar hatimu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa yang kau katakan, Allah mengerti dan Allah peduli. Saya berhenti, saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Tuhan ingin menyatakan yang terbaik dalam hidupmu. Oh, Allah mengerti, Allah peduli. Yesus Bapak, berkati setiap jemaat pergumulan apapun yang mereka bawa, bisa pulang, hamba percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin Yesus. Haleluya, haleluya Bapak. Yuk dari awal dengan kesingatan worship kita nyanyikan lagu. Ya, saudara letakkan tanganmu di hati. Izinkan Dia menjamah hidupmu. Terima kasih Yesus.
Saya tidak akan menyuruh saudara untuk maju ke depan, tapi di tempat engkau berdiri, Yesus ada di hadapanmu dan Dia ingin memeluk engkau. Dia ingin membawa engkau di tahun ini untuk lebih merasakan kemenangan dalam hidupmu. Ramaya siku, ramaya darayata kiara rama sikiaramu. Haleluya Tuhan. Hamba lepaskan berkat-berkat-Mu di atas setiap jemaat-Mu. Yesus, Kau tolong Tuhan. Tolong Bapa, setiap tangan yang kami letakkan di hati kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Bapa, Engkau melihat setiap tangan kami. Setiap tangan kami. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Engkau ingin mengangkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia ada berdiri di depanmu. Dan Dia ingin menolong engkau, merangkul engkau. Haleluya Tuhan. Jangan setiap kami. Oh, haleluya. Haleluya Bapa. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Buat menolong Tuhan. Buat Bapa Tuhan. Bapa yang ada yang mengangkat tangan Tuhan. Dan Tuhan jangan sedang menyentuh Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan terjadi. Ada sesuatu yang mengubahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa kami berdoa begitu yang mengangkat Tuhan. Engkau mengaruh. Bapa di dalam hadapan Tuhan.
kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Tuhan, Engkau tampung setiap air mata dalam kerbat-Mu Tuhan. Bapak, Engkau jamah setiap sakit menjadi sembuh Tuhan. Bapak, Engkau jamah Tuhan, Engkau tanggung Tuhan setiap persoalan-persoalan dan beban. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ada pertolongan, ada mujizat, anugerah besar. Pagi ini Tuhan, di tengah perayaan Imlek kami boleh merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengerti Tuhan, melewati tahun 2023 ini Tuhan, dengan penuh kemenangan dan Engkau selalu ada di depan kami Tuhan. Engkau selalu ada di depan kami, tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Tuhan, Engkau yang menolong kami dan Engkau menyatakan yang terbaik buat kami. Sekali lagi mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara tentang firman-Mu Tuhan, tapi satu hal yang hamba tahu Tuhan, Kau sudah menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Firman-Mu tetap tertinggal dalam hidup kami. Berkati Tuhan, Bapak Gembala beserta Ibu dan keluarga Tuhan. Berkati beliau Tuhan di dalam pelayanannya. Jadikan Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Tuhan tolong buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Boleh bekerja sama, saling mendukung. Dan boleh Tuhan berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan buat setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan lebih menambahkan jumlah yang ada di dalamnya. Bahkan Engkau akan menolong Tuhan secara kualitas dalam hidup mereka Tuhan. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba kembalikan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus lewat firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Yes, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih sekali lagi Gong Sifacai. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada worship leader. Firman Tuhan yang luar biasa, saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati pagi hari ini dengan luar biasa. Haleluya. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Nanti yang menjalankan persembahan Bapak Haryanto Budiman dan Ibu Dewi Kristiani. Kita akan menaikkan pujian berkat anak cucu. Diberkatilah anak cucu kita.
tanggal 29 Januari 2023. Koordinator dan WhatsApp feeder oleh Bapak Hosea, singer Ibu Maria. Ibu Maria B dan Bapak Erwin. Doa firman akan dibawakan oleh Bapak Yohanes, Barnabas persembahan oleh Ibu Heni Ningsi dan Ibu Lipauan, multimedia oleh Ibu Elisa, soundman Saudara Richard, penerima tamu oleh Ibu Subur. Sebentar kita akan tutup ibadah kita. Ada pengumuman lain? Sebentar kita akan tutup ibadah kita, saya persilakan untuk Bapak Gembala maju ke depan. Shalom. Pertama terima kasih kepada Pak Yanto yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Kurang lebih 27 tahun kayaknya Pak, bukan 40 tahun. Umur saya berapa dong kalau 40 tahun? 28 tahun ini ya, sejak lulus dari Pander. Beliau ini saudara guru agama di sekolah dulu saya bersekolah. Dan saya mengundang beliau hari ini bukan semata-mata karena dia guru saya dulu, tapi karena saya tahu sampai hari ini beliau masih aktif melayani Tuhan di daerah-daerah, menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak. Bahkan belum lama wakil gembala di Mahanaim ya, oke, puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Yanto. Saya ucapkan kongsi facai bagi kita semua. Selamat Hari Raya Imlek bagi saudara yang merayakan. Ya, saya bersyukur saudara masih menyempatkan diri untuk hadir mencari Tuhan pada pagi hari ini, beribadah kepada Tuhan ya. Meminta kekuatan, terutama orang tua. Baik, saudara. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu hari ini diliburkan. Ya, ibadah sekolah minggu hari ini diliburkan. Hari ini aja saudara ya. Minggu depan ada lagi. Lalu ibadah Yud berjalan seperti biasa setiap hari Sabtu jam 18.30. Lalu kita akan dukung dalam doa untuk pemulihan kesehatan buat Ibu Meli Sandi, juga pemulihan untuk Bapak Sandi ini suami istri berarti ya kemarin ya. Lalu ada berita duka cita saudara, telah pulang ke rumah Bapak di surga saudara Anton, ya adik dari Ibu Novi. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 22 Januari, dan jenazah disemayamkan di rumah duka Jabar Agung. Saya mewakili keluarga besar GPI Gloria mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga. Ada tambahan pengumuman? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya undang saudara berdiri semuanya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, C ini? Oh iya, baik-baik. Nggak apa-apa sambil berdiri. Ya, sambil berdiri ya. Saudara, minggu depan kita semua diundang untuk syukuran rumah barunya dari Ko Akim dan Ci Indah. Minggu depan tanggal 29 Januari jam 11 siang. Ya, minggu depan 29 Januari jam 11 siang. Ya, Ko Akim dan Ci Indah, saya suka ketukar Ci Indah sama C ini. Tapi seorangnya mirip-mirip. Ko Akim dan Ci Indah ya menempati rumah yang baru. Kita mau turut bersuka cita, dan jikalau saudara berkenan hadir, berkesempatan hadir, silakan datang ya. Terima kasih undangannya Ko Akim dan Ci Indah. Ya. Baik. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengajar kami pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk melupakan masa lalu kami yang mungkin penuh dosa, trauma-trauma di masa lalu. Karena kami percaya Tuhan sesuai janji-Mu, Engkau sedang menyediakan sesuatu yang baru bagi masa depan kami. Engkau sedang menuntun kami melewati padang gurun
Kami akan melihat sungai-sungai, kami akan melihat padang rumput yang hijau Tuhan Yesus. Karena Engkau menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati Pak Yanto yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Engkau kiranya terus memberkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya kepadamu. Kemanapun Kau mengutus dia pergi, Engkau sertai dengan urapan dan kuasa-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Ibu Meli Sandi Tuhan, dan buat Bapak Sandi yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu. Engkau menjamah Tuhan Yesus, Engkau memulihkan kesehatan mereka berdua. Terlebih lagi Tuhan, Engkau mengangkat segala kekhawatiran dari hati mereka, gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan kebaikan-Mu bagi kedua anak-Mu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya sukacita, penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan selalu di pihak kami, bahkan menolong kami, membuat kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, saudara. Arahkan hatimu kepadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku Tuhan berkati kita semuanya.